narasumber kedua nih Pak Dr. M. Adrianus Bakhnas dari staf Departemen Obgyn di Solo. Ya, muridnya Dr. Yudi dari Bandung. Ya, silakan Dr. Adrianus. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tidak terlalu panjang lebar, tapi detail supaya nanti panjang lebar menukik dalam sampai terkubur. Ya. Silakan, Dokter. Assalamualaikum Dr. Yudi, terima kasih. Mohon izin saya slide share ya. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada PP POGI yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk sedikit berbagi mengenai COVID-19 atau SARS-CoV ini, SARS-CoV-2 yang memang novel dan kaitannya dalam bidang obstetri atau terkait dengan kehamilan, persalinan, dan pasca salin. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ketua PP POGI, kemudian Sekjen PP POGI, Presiden-elek Dr. Yudi, dan juga rekan-rekan sejawat lainnya yang bersedia hadir dan ikut dalam kuliah ini yang mudah-mudahan menambah hasanah keilmuan kita semua. Saya ambil judul Too Little to Know. Mengapa saya ambil judul Too Little to Know? Karena seperti yang disampaikan juga oleh pembicara sebelumnya, bahwa apa yang kita ketahui saat ini itu masih sangat novel. Jadi apa yang awalnya mungkin kita pikir iya, ternyata dalam perjalanannya tidak. Atau sebaliknya, yang kita awal pikir tidak, ternyata iya. Demikian juga terjadi pada dunia obstetri. Sehingga kita sekarang berada pada fase ini. Fase akselerasi cepat untuk penambahan pemahaman keilmuan tentang COVID-19 atau SARS-CoV-2. Di mana akan selalu terjadi turbulensi pemahaman, keilmuan, skills, dan juga attitude dalam kita menghadapi dan mensikapi masalah ini. Desember dan Januari itu mungkin adalah fase lambatnya, kemudian setelah Februari 2020, maaf ini salah ketik ya, 2020 kita mulai masuk fase cepat di mana kita dihujani dengan informasi yang luar biasa, baik dari sumber-sumber yang reputable, yang bisa kita percayai, maupun yang tidak, gitu. Sehingga kadang-kadang bisa membingungkan kawan dan lawan. Gitu. Termasuk juga berakibat kepada pengambilan kebijakan yang sangat cepat sekali perubahannya, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. WHO sebelumnya tidak menyarankan penggunaan masker untuk semuanya. Hanya pasien-pasien yang memiliki gejala saja atau sedang sakit disarankan atau direkomendasikan menggunakan masker. Tetapi 6 April berubah lagi rekomendasinya. Demikian juga dengan kita sendiri. Dan demikian juga misalnya dengan RCOG sekarang ada rekomendasi baru juga untuk menambahkan terapi dengan menggunakan enoxaparin atau low molecular weight heparin karena kita menemukan ternyata didapatkan hypercoagulable state ya pada kondisi kehamilan yang dapat berakibat pada peningkatan risiko VTA atau tromboembolik. Dan ini tentu sangat riskan, berisiko untuk menyebabkan kematian. Jadi kita memang sedang berhadapan dengan sesuatu yang kita sendiri memang belum sangat paham. Mungkin tahun 2021 atau 2022 baru learning curve ini kita akan dapatkan patu. Artinya kita cukup bukti, cukup dasar ilmiah untuk mengambil keputusan memang yang terbaik. Untuk saat ini kita harapannya adalah bersatu, berkolaborasi semua. Apa kebijakan dan keputusan yang diambil saat ini, meskipun berubah dan berganti dari keputusan yang sebelumnya, itu berdasarkan pemikiran yang dalam dan serius dari semua pihak. Jadi jangan istilahnya bergerak masing-masing, tidak satu kata, tidak sepaham, tidak konsisten, dan tidak kompak. Karena ketidakkompakan ini akan menimbulkan kegagalan dalam proses penanganan COVID secara umum. Dan juga tentunya khususnya pada penanganan COVID dalam bidang obstetri. Dan tidak ada tempatnya untuk saling menyalahkan atau saling dispute ya, seperti itu. Dan pada materi kali ini
ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai literatur yang bisa kita percaya, serta guideline-nya. Kemudian keterkaitan antara kehamilan itu sendiri dengan COVID-19, patobiologinya, kemudian bagaimana manajemen COVID-19 pada kehamilan, dan juga tentunya persalinan dan pasca salin. Kemudian mengenai vaksin, nah ini menarik juga untuk kita bahas dan impact-nya di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, ya ini yang paling penting, ini adalah rekomendasi dari POGI yang terbaru per tanggal 18 April 2020. Untuk yang pertama mengenai guidelines atau literatur yang reputable, yang bisa kita percaya, yang terkait khususnya untuk bidang obstetri atau kehamilan. Ada beberapa sumber mungkin yang bisa kita anjurkan, adalah dari RCOG, kemudian dari ACOG. Dari RCOG ini cukup rinci, tapi menulisnya dengan sangat simpel, dengan berbagai macam dasar bukti yang jelas yang bisa kita telusur. Sementara untuk ACOG ini ya seperti khasnya ACOG, lebih ala kadarnya gitu, jadi terlalu simpel bahkan menurut saya. Kemudian untuk ISOC ini sangat rinci dan detail. Jadi kalau kita baca, kadang-kadang kalau kita tidak melihat dulu dari RCOG, melihat langsung ISOC ini agak kebingungan. Jadi untuk memiliki pijakan yang kuat, saya sarankan secara pribadi kita melihat RCOG terlebih dahulu, guideline-nya. Dan juga sumber-sumber yang bisa kita lihat lainnya, tentunya secara umum, sumber dari WHO, ini adalah sumber yang bisa dibilang sampai saat ini ada harusnya yang paling reputable. Kemudian untuk literatur lain seperti BMG, JAMA, Lancet, NEJM, dan lain sebagainya. POGI sendiri sudah mengeluarkan 3 kali rekomendasi. Rekomendasi yang pertama itu keluar bersamaan, rekomendasi dari PP POGI, kemudian rekomendasi penanganan infeksi COVID-19 pada maternal yang diselesaikan oleh timnya Dr. Alamsyah, Pokja Infeksi. Kemudian pada tanggal 18 April keluar lagi rekomendasi untuk penyempurnaan atau perbaikan dari rekomendasi sebelumnya. Dan juga ada rekomendasi yang infografisnya sangat bagus yang dibuat oleh Prof. Iko, yang sangat-sangat informatif, ya, yang mudah sekali untuk bisa kita sama-sama ikuti. Ya. Tetapi perlu saya garis bawahi bahwa guideline dan literatur yang ada ini sebenarnya berkutat, isunya adalah stop spreading. Jadi isu dari ini yang paling utama yang diusung di seluruh guideline dan literatur yang ada saat ini, mayornya itu. Dan terutama adalah bagaimana mencegah supaya tidak ada spreading dari patients ke hospital staff. Medis, paramedis, admin, dan lain sebagainya, dan juga pasien ke pasien tentunya. Ada beberapa hal pokok yang utama yang bisa kita analisis atau kita sadur dari guideline tadi. Yang pertama adalah keinginan untuk mengurangi loading pasien di rumah sakit dengan melakukan case selection antenatal care. Jadi pasien-pasien yang pemeriksaannya rutin tidak penting itu sebaiknya dialihkan untuk telehealth atau telemedicine. Jadi pasien yang sangat penting sekali atau emergensi yang jelas sangat membutuhkan pemeriksaan baru datang ke rumah sakit. Hal ini akan berdampak kepada 50-80% reduction, pengurangan dari hospital load. Sehingga kemampuan untuk melakukan physical distancing di rumah sakit menjadi lebih baik. Kemudian ketersediaan alat pelindung diri dan juga alat dan infrastruktur yang lain menjadi lebih sufficient, lebih cukup. Jadi tidak kehabisan untuk sesuatu yang belum sangat diperlukan. Kemudian bisa mereorganisasi waktu kerja juga dengan pengurangan beban di rumah sakit. Jadi ini adalah langkah isu yang penting yang harusnya dilakukan secara komit dan kompak oleh semuanya sehingga ini bisa berjalan baik. Yang kedua, mengurangi kasus-kasus yang kecolongan, tidak disadari bahwa itu pasien COVID, ditangani sebagai pasien non-COVID, dan menjadi resiko transmisi. Kita sudah dengar berbagai macam berita sampai dengan 70, 100 staf medis dirumahkan, diisolasi karena kecolongan ini. Sehingga dengan adanya early warning system yang kita pahami dan diterapkan dengan baik, itu akan meningkatkan awareness dari staf dan juga kesiapan. Dan itu akan mengakibatkan pengurangan bahkan dari data sampai 5-10% saja
kasus-kasus yang kecolongan, 1 di antara 20. Tetapi ini hanya bisa dilakukan untuk pasien-pasien yang simptomatik. Padahal kita berhadapan dengan 80% pasien yang asimptomatik pada COVID-19. Ini yang harus juga kita cermati di sisi yang lain. Sehingga ada proses untuk meredefine, mengubah lagi pola kita dalam kegiatan klinis sehari-hari. Ya. Dari semua macam anjuran atau rekomendasi, ternyata greatest impact atau impact yang terbesar itu datangnya dari yang paling murah, yaitu penggunaan masker untuk semua. Karena ini bisa menghambat 80% yang asimptomatik sekaligus yang 20% yang simptomatik. CDC melansir pada April, kalau tidak salah sekitar tanggal 12-an, 68% reduksi transmisi itu bisa dicapai kalau kita secara konsisten menggunakan masker untuk semua sejak awal. Ya. Sedangkan untuk yang lain-lain seperti tadi pemeriksaan CT scan, rapid test, dan lain sebagainya, ya ini sangat penting, tetapi ini biayanya juga tinggi, menyediakan ruang operasi dengan tekanan yang negatif, pasien masuk, keluar yang khusus dan sebagainya, itu memang butuh effort yang luar biasa dan sumber daya yang luar biasa, dan masker ini membantu efektivitas untuk itu. Kita harus tahu bahwa 80% pasien asimptomatik, sehingga harapannya seperti yang ditayangkan dengan baik sekali oleh Dr. Tenda tadi, bagaimana droplets ataupun gas dari saluran nafas yang keluar itu bisa tertampung di balik masker ini, sehingga viral spreading itu bisa berkurang, gitu, loadingnya, dan itu akan membuat apa yang kita lakukan dengan alat pelindung diri atau PPA, ya, dengan N95, face shield, bahkan dengan respirator, hand hygiene, atau ada ini kita unik-unik kok kalau di Indonesia ini lucu-lucu ya. Ini USG ini sampai pakai kayak apa ini? Pakai seperti kantong kresek ini. Ya ini fungsinya kan untuk mencegah supaya tidak transmisi. Kemudian ruang praktek diberi kaca atau mika yang membatasi antara dokter dengan pasiennya. Kemudian memberikan jarak di ruang tunggu. Dan sekarang yang terbaru yang juga masuk ke rekomendasi ini adalah chamber untuk persalinan pervaginam. Ya, ini kelihatannya kalau ini kearifan lokal nih. Saya belum menemukan gambarnya secara internasional. Tapi bagus ini untuk kita terapkan. Dan data juga sudah memperlihatkan bahwa penggunaan masker untuk semua secara konsisten, ya, Jepang, kemudian Korea Selatan, kemudian Singapura, Hong Kong, itu berada pada area transmisi yang berbeda dengan negara-negara yang lain, jauh lebih rendah secara signifikan. Ya. Tapi ini harus konsisten, ya, karena sulit sekali konsisten. Di rumah sakit saya sendiri, di mana saya bekerja ada 3 rumah sakit, pasien seringkali masuk lewat depan security pakai masker, begitu sampai dalam sudah di dagu maskernya, gitu. Atau hanya menutup mulut saja, hidungnya tidak ditutup. Jadi ini perlu edukasi saya rasa ke depannya, dan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Dan tidak perlu seperti ini, ya, sampai ada yang belanja pakai hazmat dinosaurus, ya, atau pakai atau ada yang praktek sampai seperti ini, ya. Ini juga tidak perlu, ya. Demikian. Kemudian yang kedua mengenai kaitan antara COVID-19 dengan kehamilan itu sendiri. Ya. Bahwa bagaimana sebenarnya kehamilan itu merespon terhadap infeksi dari COVID-19 sebenarnya belum sangat jelas. Kita belum tahu bagaimana sebenarnya COVID-19 ini bisa menyerang kepada ibu maupun janin khususnya. Kita juga belum bisa mengatakan dengan jelas. Kemudian manajemen optionnya satu demi satu yang terbaik kita juga belum bisa menyatakan dengan jelas, ya. Masih sangat sedikit data yang kita ketahui untuk bilang bahwa kita tahu. Masih sangat sedikit. Laporan pertama dari China, dari Wuhan ada 13 kasus, kemudian dilaporkan lagi ada 9 kasus, dan ada laporan juga 10 kasus neonatus yang lahir dari ibu dengan SARS-CoV moderate to severe dengan pneumonia. Ini juga menjadi landasan kita untuk melakukan telaah. Yang terbaik, yang terakhir adalah dari Amerika, dari New York, setelah dilakukan universal screening, di mana menjaring sekitar selama 2 minggu, itu menjaring 230-an wanita yang melahirkan dan didapatkan 43 kasus positif SARS-CoV-2 atau COVID-19.
Artinya, dan 80%-nya asimptomatik. Hanya 15% yang simptomatik. Artinya spreading secara epidemiologi sekarang itu kira-kira sudah sampai ke 15% populasi. Jadi di New York sana 15% populasi itu kemungkinan sudah terpapar, kurang lebihnya. Padahal tercapainya keseimbangan untuk transmisi infeksi secara populatif epidemiologik itu setelah 60-80% kasus ya, pada populasi. Di Inggris 2.249 yang dilaporkan pada saat itu di critical setting itu hanya dilaporkan 2 pasien hamil ya, dan 10 baru saja hamil. Jadi dan yang terakhir waktu itu dilaporkan belum ada kematian, kemudian dilaporkan ada 1 kematian, dan kebetulan ini juga adalah para medis, perawat ya, sehingga sangat sedih ya. Sehingga menjadi pertanyaan bahwa apakah sebenarnya kehamilan ini protektif gitu untuk SARS-CoV-2? Ini menjadi pertanyaan ya, menjadi pertanyaan. Kalau kita lihat dari patobiologinya, di mana SARS-CoV-2 itu membutuhkan TMP-RSS2 untuk priming terhadap spike protein yang akan berikatan pada ACE2. Ternyata TMP-RSS2 ini dimodulasi oleh androgen dan disupresi oleh estrogen. Nanti kita akan bahas. Kemudian setelah nanti terjadi ikatan dengan ACE2, di mana terjadi viral replication yang akan mengakibatkan viremia yang mengakibatkan badai sitokin, sehingga terjadi mortalitas atau keparahan penyakit, ya, termasuk juga pengaktifan NF-κB itu akan mengakibatkan hypercoagulable state, ya, di mana membuka glycoproteins, terutama beta-2 glycoproteins yang akan mengaktifkan jalur kaskade trombosis, sehingga ini berisiko untuk terjadinya tromboembolik. Ini nanti kita akan bahas. Dan ketika virus itu sudah berikatan dengan ACE2, maka akibatnya adalah fungsi dari ACE2 sendiri akan berkurang. Padahal kalau sensitasi ACE2 pada kondisi fisiologik ini sangat protektif untuk lung. Jadi dia memberikan proteksi terhadap sel parenkim paru. Dia memiliki efek antiinflamasi, antioksidan, kemudian vasodilatasi dan lain sebagainya. Sementara kalau dia sudah berikatan, maka akan terjadi dominasi oleh ACE, di mana ACE ini dominasinya akan mengakibatkan inflamasi, kemudian proses oksidatif stres dan lain sebagainya, mengakibatkan tissue injury. Nah, kita ketahui dari data sebelumnya bahwa estrogen ini ternyata punya potensi atau punya role yang besar untuk membuat keseimbangan antara ACE dengan ACE2. Estrogen sendiri juga mengakibatkan TMP-RSS2 menjadi tidak aktif, menjadi less aktif, menjadi kurang aktif, sehingga protein spike atau spike protein ini menjadi tidak aktif, sehingga SARS-CoV akan menjadi sulit berkaitan dengan ACE2. Dan estrogen itu sendiri ternyata juga mengakibatkan balancing antara ACE dengan ACE2 dan ditunjang dengan ternyata hormon kehamilan utama, yaitu progesteron. Progesteron merangsang progesteron induced blocking factor, yang progesteron itu sendiri itu memiliki sensitivitas atau afinitas ikatan yang kuat dengan reseptor ACE2, sehingga potensi SARS-CoV dengan spike protein untuk menempel ke ACE2 itu sudah dihambat oleh progesteron di sini. Dan di sisi lain ternyata progesteron induced blocking factor itu juga mengcounterbalance peningkatan sitokain type 1 oleh T helper tipe 1 dengan peningkatan T helper tipe 2 yang justru memodulasi sistem kekebalan tubuh imunologis melalui beta sel beta untuk memproduksi antibodi terhadap SARS-CoV-2. Dan di sini T-regulasi sebagai counterbalance dari T helper tipe 17 juga meningkat setelah paparan dari progesteron yang meningkat selama kehamilan. Jadi artinya secara rasional memang kehamilan ini sebenarnya memiliki sifat yang protektif terhadap infeksi COVID-19. Meskipun kita harus ingat bahwa sampai saat ini wanita hamil itu masih dikategorikan kepada pasien yang vulnerable, sama dengan pasien lanjut usia, kemudian punya riwayat hipertensi, punya riwayat diabetes. Tetapi gimana? Gimana, dokter? Waktunya habis, dokter Radian. Coba dipersingkat. Oh, iya. Ya, maaf.
Jadi dan untuk transmisi seperti yang disampaikan Dr. Pandi tadi, bahwa transmisi vertikal ke janin itu kemungkinan kecil sekali terjadi. Pertama, dibuktikan dari data bahwa dari amniotic fluid, plasenta dan cord blood itu belum pernah ditemukan PCR RNA yang positif untuk COVID-19. Hanya didapatkan 2 kasus dengan IgM yang positif. Dan ini masih diragukan sebenarnya dapatnya setelah bersalin atau sebelum pada saat persalinan atau saat kehamilan. Maternal viremia itu didapatkan hanya kurang dari 1%. Oke. Sehingga menurut data ilmiah bahwa kehamilan itu sendiri adalah sifatnya protektif terhadap infeksi COVID-19. Ini data yang saya sampaikan tadi bahwa pada kondisi infeksi ya, SARS-CoV itu 80% sifatnya asimptomatik, hanya 15% yang simptomatik. Dan didapatkan bahwa tidak ada bukti akan terjadi peningkatan risiko defek kongenital, baik pada saat kehamilan trimester 1 di mana terjadi hypertermia, kemudian tidak ada peningkatan risiko, belum ada bukti peningkatan risiko untuk miscarriage atau keguguran, belum ada bukti peningkatan risiko untuk IUGR atau IUFD, tetapi ditemukan bukti bahwa terjadi trombosis pada plasenta yang sebenarnya ini punya potensi untuk IUGR atau IUFD. Yang meningkat jelas adalah prematuritas yang baru bisa dibuktikan dari data ilmiah meskipun sedikit. Kemudian memang akhirnya persalinan itu 91%, 77% dan 91% diakhiri dengan seksio sesar dengan outcome-nya mostly sebagian besar favorable ya, sebagian besar favorable. Kemudian yang ketiga, manajemen COVID-19 pada kehamilan. Yang pertama mengenai manajemen untuk antisipasi terhadap pasien yang akan kita duga COVID atau tidak. Secara umum sama dengan pasien yang tidak hamil, jadi keluhan pertama dari klinis, kemudian laboratoris, kemudian imaging. Imaging kalau tadi menyinggung apakah CT scan itu berbahaya untuk kehamilan, CT scan itu paparannya itu hanya sekitar 150 mg, yang dimana paparan untuk toksik janin itu di atas 50 centigrade sebenarnya, jadi masih di bawah dosis toksik. Dan apalagi kalau sudah melewati trimester 1, di mana yang belum menyelesaikan perkembangan itu adalah mata, telinga, kemudian jantung, anogenital, itu masih sebenarnya masih sangat rasional untuk kalau sangat diperlukan untuk melakukan CT scan. Tapi tetap lini pertamanya adalah X-ray tentunya. Kemudian gambaran limfositopenia dan lain sebagainya. Kemudian pemeriksaan, jangan lupa pemeriksaan ini juga PCR, kemudian pemeriksaan antigen antibody, IgM, IgG. Kalau PCR IgM-nya ini positif, PCR-nya positif, berarti baru akan menuju ke puncak infeksi. Ini di masa-masa sangat menularkan atau viremia. Kemudian ketika PCR-nya positif, IgG-nya sudah juga positif, IgM-nya masih positif, serokonversi, ini pasien sudah menuju ke arah sembuh. Kemudian IgM-nya menjadi negatif, IgG-nya masih positif, dan PCR ini pasien sudah sembuh tapi masih menularkan. Dan ketika PCR-nya sudah negatif, IgM-nya negatif, IgG-nya positif, pasiennya berarti sudah sembuh dan sudah kebal dan sudah tidak menularkan. Meskipun 14% recurrency masih dilaporkan dari jurnal-jurnal yang ada. Dan untuk menilai apakah ini kasus maternal dengan COVID yang buruk atau tidak, itu ada 3 modalitas yang utama yang mudah untuk kita tapis pasien itu. Pertama dari respiratory rate yang lebih dari 30, saturasi oksigen yang kurang dari atau sama dengan 92%, atau NLR, neutrophil lymphocyte ratio yang lebih dari 10. Ini kemungkinan akan menjadi moderate to severe COVID-19 pada kehamilan. Kemudian kita tapiskan juga kegawatan obstetri dan juga perlu penanganan. Mungkin ini nanti Dr. Savitri ya, karena mengingat waktu. Saya nggak tahu kenapa bisa jadi cepat ya. Ya, ini nanti Dr. Savitri mengenai kesiapan-kesiapan ini. Kemudian manajemennya, pertama kita harus mengedukasi pasien untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan metabolisme. Olahraga ringan yang sederhana ya 30 menit per hari ini sangat meningkatkan status imunitas seseorang ya, termasuk ibu hamil. Termasuk diet yang disarankan adalah ini yang sederhana-sederhana tapi penting ini saya rasa ya. Low carbo, jadi rendah karbohidrat dan rendah gula, tinggi protein dan tinggi fiber ya. Kemudian nutrisional antioksidan, vitamin B, vitamin C, vitamin D, zinc, Fe tunggu dulu ya. Karena apa? Karena ternyata ARDS yang terjadi pada pasien COVID-19 ini tidak
semuanya tertumpu pada ARDS pada pulmonal. Ternyata terjadi juga ARDS yang ekstrapulmonal, di mana COVID itu sendiri dengan ORF 8 itu akan berikatan dengan ACE2 tadi, kemudian masuk ke endosum, kemudian dia mengeluarkan ORF 1AB, ORF 3A, ORF 10 yang akan menyerang HEM. Yang HEM itu akan kemudian terlepas menjadi ferritin untuk membentuk porfirin untuk memberi makan lagi terbentuknya spike protein. Jadi viremia itu bisa difasilitasi dengan suplementasi iron. Jadi suplementasi besi ini kita pilih dan pilah betul-betul apakah pasien membutuhkan atau tidak. Dan besi sendiri merupakan oksidan ya sebenarnya, sehingga pada proses infeksi dan inflamasi ini menjadi kurang menguntungkan. Kemudian echinacea dan astaxanthin ini masih menjadi pertanyaan ya. Evidence-nya belum sangat kuat. Antihistamin dan dekongestan yang dianjurkan untuk diberikan adalah cetirizine, fenilpropanolamin, loratadin, udah biasa kita pakai, saya yakin. Antitusif dan mukolytik, jangan lupa pasien-pasien akan mengeluarkan sekret yang agak kental ya, dari diperlukan seperti ambroxol, N-acetylcysteine dan sebagainya. Untuk antiinflamasi yang perlu digarisbawahi adalah ibuprofen. Jadi ibuprofen pada beberapa laporan kasus yang cukup berskala besar menunjukkan signifikansi perburukan justru pada kasus maupun peningkatan angka kematian pada penggunanya. Jadi sangat disarankan yang digunakan adalah acetaminophen atau paracetamol, mungkin dengan yang lain yang selain ibuprofen. Kemudian steroid menjadi tidak direkomendasikan karena memang terkait dengan peningkatan viremia dan juga keparahan pasien, sehingga kalau kita memiliki pasien-pasien yang tadinya kita tuh lebih relaksan, lebih permisif ya, malah bukan relaksan, lebih permisif untuk memberikan steroid, partus prematurus iminen sedikit kontraksi kita berikan steroid untuk maturasi paru ya. Kemudian preeklamsi belum jelas dengan terminasi udah diberikan maturasi paru. Ini mulai kita tahan, direkomendasikan untuk kita tahan untuk saat ini ya. Kemudian untuk pemberian antitrombosis dan antiagregasi seperti low dose aspirin, kemudian enoxaparin, ini pada kasus-kasus yang selektif juga bisa menjadi kunci untuk outcome yang lebih baik. Kemudian anti-COVID ya, antivirus yang dianjurkan ya ada oseltamivir, favipiravir, kemudian lopinavir, ritonavir, tapi sebenarnya yang sudah cukup ada data ini yang di bawah lopinavir, ritonavir untuk SARS-CoV-1 dan juga MERS, dan juga sebenarnya ada remdesivir yang saya nggak tahu ada ketersediaannya atau tidak di Indonesia. Itu sudah digunakan di SARS cukup baik, SARS-CoV-1, kemudian di Ebola juga dengan bukti bahwa tidak ditemukan potensi HAM pada janin yang dikandungannya ya. Jadi itu bisa menjadi satu pilihan. Kemudian kloroquine, hidroksikloroquine kombinasi dengan azithromycin ini bisa mengurangi viral spreading juga dan juga viral clearance, dan dia mengurangi pH dari endosum sehingga proses replikasi virus yang ada pada sitoplasmik bisa sangat dikurangi, dan juga dia merusak spike protein. Jadi bisa, meskipun ini masih conflicting ya, masih debatable ya. Kemudian pemberian levofloxacin. Kemudian yang keempat mengenai vaksin COVID dan impact-nya ya. Bisa dipercepat? Ya, saya percepat Dr. Yudi. Jadi begini, ini penting ya. Ini kan pertanyaannya tadi kapan sebenarnya berakhir? Usaha-usaha yang kita lakukan sekarang untuk mengurangi loading pasien supaya berada di bawah threshold kemampuan layanan kesehatan kita, itu akan berdampak penyakitnya itu menjadi sangat panjang gitu. Impact-nya terjadi. Kenapa? Karena volume yang akan terkena setelah kestabilan epidemiologis tercapai, itu tetap mau nggak mau tetap volumenya di 80% dari populasi harus terpapar dulu. Dengan usaha prevensi yang kita lakukan, yang terpapar itu akan sedikit-sedikit gitu. Sehingga yang sakit pun jumlahnya akan masih bisa ditangani dengan jumlah layanan kesehatan yang ada. Nah, cara untuk mempercepatnya satu-satunya jalan, suka tidak suka. Apakah ini dibilang komersialisasi, apakah ini dibilang sudah disiapkan sebelumnya, apakah ini ada unsur politik dan sebagainya, dari berbagai macam info yang kita terima di WA group terutama yang menghujani kita itu, vaksin itu bisa mempercepat ini, karena vaksin akan membuat secara populatif ya, populasi itu terpapar tapi dalam kondisi aman untuk dia mencapai status imunologis tanpa menjadi sakit. Dan kalau vaksin ini dilakukan lebih awal,
Dan kita tahu bahwa pengembangan vaksin ini selama sebenarnya 10-20 tahun, tetapi WHO berjanji 12-18 bulan ini akan selesai. Bahkan 2-3 hari yang terakhir saya dapat informasi Juni ini sudah akan launching. Sehingga kalau memang Juni ini vaksin launching, maka problem ini bisa selesai di tahun 2021. Tetapi kalau tidak, ya jangan berharap di sini. Mungkin akan di sini. Baru akan selesai segala macam hiruk pikuk kita dunia, ya tentunya seluruhnya terkuras energinya untuk menghadapi COVID ini. Sekarang sudah sampai fase kedua sebagian ya, tapi rata-rata sebagian besar masih pada fase pertama. Ya. Saya percepat. Dan ini yang terakhir, rekomendasi POGI yang terbaru terkait COVID-19. Kita ketahui dan sudah saya sampaikan di awal bahwa 1 di antara 6 persalinan berdasarkan data dari New York adalah penderita COVID-19 dan 80%-nya adalah asimptomatik. Sehingga ada dorongan untuk meningkatkan sebenarnya level APD kita, PPE kita dari level 2 ke level 3 untuk pertolongan persalinan. Tetapi sampai saat ini masih kita putuskan sepakati di level 2. Tetapi kalau kita melakukan operasi maka akan naik pada level 3. Kemudian kita sepakati juga bahwa hal-hal yang tidak rutin pemeriksaannya itu bisa digantikan dengan telemedicine atau telehealth. Ya. Sehingga untuk trimester 1 yang utama adalah untuk menyingkirkan kehamilan ektopik saja, pemeriksaan anatomi janin pada fase awal itu menjadi opsional. Kemudian trimester 2 pemeriksaan anatomi janin lanjut ya, tadi awal mungkin di 11-13 minggu ini 18-22 ini juga menjadi opsional juga. Yang penting adalah pada trimester 3 saja, yaitu pemeriksaan kesejahteraan janin dan menyiapkan untuk proses persalinan. Kortikosteroid menjadi tidak direkomendasikan untuk diberikan secara rutin, jadi harus sangat selektif sekali. Khususnya misalnya pada pasien sudah di atas 34 minggu, di mana keuntungan atau benefitnya itu substel, sangat halus sekali ya, menjadi tidak usahlah diberikan lagi kortikosteroid. Ya. Atau pasien-pasien yang tidak jelas akan bersalin dalam 7 hari, maka kortikosteroid semakin tidak direkomendasikan untuk diberikan. Ya. Kemudian untuk persalinan diharapkan semua vaskes menggunakan APD level 2, kemudian PDP bersalin dengan SC seyogyanya pada kamar operasi dengan tekanan negatif yang semuanya menggunakan APD pada level 3. Kemudian disarankan memang pasien PDP adalah bersalin secara perabdominam, kecuali yang sudah terlanjur pada kala 2 atau sudah sangat dekat sekali dengan kala 2 atau praktis lengkap, dan ditolong dengan menggunakan delivery chamber yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yang seperti sungkup untuk bed yang bisa litotomi tadi. Kemudian untuk postpartum, sampai saat ini ASI belum didapatkan menjadi potensi untuk transmisi. ASI-nya itu belum. Jadi tidak ada ditemukan PCR positif pada ASI, tidak ada. Sehingga ASI itu masih bisa diberikan. Sekarang masalahnya adalah potensi kontak dari ibu yang positif terhadap bayinya. Kalau bayi yang dilahirkan itu setelah diperiksa ternyata positif juga aja, nggak ada masalah. Jadi bisa rooming in, bisa gabung, bisa menyusui dan lain sebagainya. Ya kalau tidak, yang pertama jangan inisiasi menyusui dini. Tetapi kalau serum itu mengandung antibodi dan juga mengandung justru protein-protein utama yang diperlukan untuk prevensi penularan penyakit pada bayinya. Jadi ini kontradiktif, sehingga tetap dianjurkan untuk diberikan. Tapi ibu memakai masker N95, menggunakan face shield, bayi atau neonatus juga menggunakan face shield. Kalau misalnya ini tidak bisa, gunakan terpaksanya ASI perah ya, tetapi betul-betul harus dilakukan secara steril. Bayi sementara sebelum jelas hasilnya positif atau tidak COVID, dirawat di ruang isolasi, dan AKDR pasca persalinan tetap dapat dilakukan. Okay. Dan ini slide saya yang terakhir, bahwa sekedar mengingatkan kembali dari Himpunan Kedokteran Fitomaternal Indonesia bahwa penyebab kematian ibu di Indonesia itu yang pertama masih preeklamsi, kedua perdarahan postpartum, lain-lain penyakit jantung, kemudian autoimun dan sebagainya. COVID ini masih belum ada gitu. Jadi jangan sampai kita mengkompromikan standar kita terhadap penyebab-penyebab kematian maternal ini, dan juga penyebab kematian neonatus yang dini yang lebih cenderung akibat dari problem obstetrik seperti IUGR dan prematuritas. Kita tetap harus sangat concern dan hati-hati. Ya.
Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala senantiasa sehat, bersatu, bersama, berkolaborasi untuk mengatasi COVID-19 di Indonesia. Mudah-mudahan yang sedikit bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dr. Adrian. Cukup detail, cukup panjang juga berarti. Ya, oke. Saya lupa memang di dalam ini ada beberapa pertanyaan yang belum terakomodir, tapi sekaligus saja. Mudah-mudahan ini Dr. Erik kan masih ada juga di sini ya. Nanti ada saya rangkumkan dari beberapa pertanyaan yang ada di melalui chat di sini. Satu memang ini untuk Dr. Erik sebelum kemana-mana ada pertanyaan tentang ini yang sangat prinsip yang mouthwash ini ada beberapa pertanyaan. Mouthwash untuk mencegah insidensi COVID ini masih bermanfaat atau tidak gitu. Terus yang kedua masih dengan Dr. Erik apa ini tentang pemeriksaan laboratorium pada ibu hamil yang kita tahu persis ada leukositosis, CRP naik dan sebagainya. Bagaimana nih alat bantu diagnosis ini untuk mendiagnosa ibu hamil dengan COVID-19? Itu menurut Dr. Erik. Dr. Adrian nanti ada beberapa yang saya rangkumkan untuk disampaikan di sini. Selainnya nanti bisa dilihat di chat ya di bawah pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang disampaikan. Silakan Dr. Erik dulu. Saya kasih maaf nih Dr. Adrian ya. Dr. Erik tadi lupa. Singkat jelas saja. Ya, satu mengenai mouthwash tadi sudah saya jawab sampai di kolom Q&A kalau nggak salah. Tapi intinya sih sekarang tidak ada satu jurnal atau penelitian yang kemudian membicarakan atau mempostulatkan bahwa penggunaan mouthwash itu terbukti efektif untuk menurunkan risiko infeksi begitu. Tentu kalau misalnya mau dilihat route of infection-nya berarti orangnya kemudian tangannya kotor, nggak dibersihkan, merasa tidak aman, makanya kemudian menggunakan mouthwash begitu kan. Walaupun memang sebenarnya fokus infeksinya pasti dari droplet. Tapi saran saya sih, dok, cuci tangan saja saya rasa cukup dan jangan kemudian membiasakan menyentuh wajah apabila tangannya masih kotor. Menggunakan masker juga sekarang menjadi sesuatu yang wajib gitu ya dan pasti itu akan menurunkan risiko infeksi. Tapi sekali lagi mouthwash saya belum pernah baca penelitiannya kemudian apakah memang betul atau tidak. Tapi saya rasa cuci tangan cukup. Mengenai penggunaan hasil-hasil laboratorium untuk pendukung diagnosis. Seperti yang tadi saya sampaikan di presentasi saya, sebenarnya tidak begitu terdapat perbedaan yang signifikan antara orang yang dewasa tidak hamil dengan orang yang dewasa hamil begitu ya. Namun kemudian mesti dipastikan bahwa ada juga yang bilang kalau misalnya gangguan oksigenisasi pada keadaan lanjut infeksi pada pasien yang hamil itu bisa terlihat walaupun sebenarnya dari 9 pasien yang tadi saya presentasikan di report dari Cina itu oksigenisasinya ya kurang lebih biasa saya sama seperti pasien dewasa yang lain begitu ya. Tapi saya rasa tentu dengan semakin banyak kasus yang nanti akan dilaporkan begitu ya. Walaupun sebenarnya nggak berharap juga banyak yang sakit, tapi kalau kemudian banyak ada laporan baru, pasti kita akan punya satu hipotesis yang bisa diyakini apakah ini bisa hipotesisnya reassuring kita bahwa ini memang sama dengan orang yang tidak hamil atau mungkin pada pasien hamil ada perbedaan begitu loh. Tapi selebihnya sampai sini sama. Terima kasih Dr. Erik. Kenapa begitu? Sebetulnya mouthwash mungkin ada beberapa pendapat. Kan kita berhubungan dengan RNA virus, DNA virus. Mungkin dianalogkan pada jenis penyebab viral anti karsinogen. Contohnya bahwa viral ini bisa masuk dari satu mikrolesi karena dia hidup obligat intraseluler. Sehingga kalau ada mikrolesi di mouth, ya, mukobukal, rhinose, dan sebagainya, itu pot di entry untuk viral. Mungkin itu ya. Walaupun ini kan disease of theory, dari tadi saya sampaikan Dr. Erik, 1000 teori, 1000 hipotesis. Itu mungkin, karena masih belum clear ini, ya, gitu kira-kira. Terima kasih lah, Dr. Erik jawaban. Aman. Ya, Dr. Adrian, ini ada beberapa pertanyaan ya, yang bisa dilihat juga di chat. Nanti tolong Dr. Erik cek. Tapi yang paling penting, pada tadi jelas masalah kortikosteroid sama pemberian besi nih, saya lihat yang agak ini jadi agak sensitif nih. Tadi yang infeksi vertikal sudah disampaikan oleh Dr. Adrian ya.
Nyaris tidak mungkin sebenarnya, nyaris tidak mungkin. Oke, setuju itu. Nah, terus kemudian tentang kemungkinan penularan melalui route lain daripada waktu persalinan. Apakah bisa melalui cairan amnion? Apakah bisa melalui... Yang dikhawatirkan itu malah feses. Yang dikhawatirkan malah melalui feses. Karena... Jelaskan. Ya, jadi... virusnya itu berada dominan pada saluran napas dan produk-produk saluran napas, kemudian saluran cerna dan produk-produk saluran cerna. Pada traktus urinarius tidak didapatkan. Blood viremia itu juga rendah, sehingga transmisi untuk transplasental tadi sudah rendah, ekspresi ACE2 juga pada plasenta rendah, kemudian ada estrogen, ada progesteron, semuanya itu berharmonisasi, berorkestrasi untuk menjaga janin ini supaya tidak terkena transmisi vertikal. Sayangnya ketika proses persalinan itu normal, fesesnya masih banyak. Kalau kita harus betul-betul sangat yakin bahwa tidak ada kontak gitu. Dengan caranya gimana? Yang paling mungkin sebenarnya melakukan Leverman. Tetapi kita harus tahu bahwa seperti kita kesepakatan bahwa kalau pasiennya itu belum akan kala 2 atau belum pada posisi kala 2 atau praktis lengkap, sebaiknya pada PDP atau terduga COVID atau sudah positif COVID atau terduga kuat sangat COVID, larikannya ke OK dengan tekanan negatif dengan APD level 3, bukan persalinan per vaginam. Ya. Kita tidak berbicara masalah luaran yang lebih baik pada ibu dan janin dengan mengalihkan persalinan per vaginam ke per abdominal, tetapi yang kita bicarakan adalah risiko transmisinya, gitu. Khususnya juga ke neonatusnya utamanya gitu.